adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Tetap semangat ya, jangan bosan untuk terus belajar. Sebelum mulai, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang irisan kerucut, yaitu elips. Oh iya, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalkan nama aku Noni Septia Firdausia. Bisa dipanggil Kak Noni. Pertama, kita akan bahas tentang konsep irisan kerucut. Irisan kerucut adalah perpotongan atau irisan antara bidang lengkung kerucut tegak terhadap suatu bidang pengiris yang berupa bidang datar. Terdapat 4 kurva yang dihasilkan dari perpotongan tersebut. Agar lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi pada papan tulis ya. Yang pertama, lingkaran. Lingkaran dihasilkan oleh perpotongan bidang yang tegak lurus dengan kerucut. Yang kedua, elips. Elips dihasilkan oleh perpotongan bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Yang ketiga, parabola. Parabola dihasilkan oleh perpotongan bidang yang sejajar dengan garis pelukis kerucut. Yang terakhir yaitu hiperbola. Hiperbola dihasilkan oleh perpotongan bidang dengan kedua selimut kerucut. Selanjutnya yaitu definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu mempunyai nilai tetap. Kedua titik tertentu tersebut disebut fokus, yang dilambangkan dengan F, atau titik api dari sebuah elips. Nah, setelah ini kita akan mengenal apa saja sih unsur-unsur yang ada pada elips. Unsur yang pertama yaitu titik fokus elips. Dapat dilihat dari ilustrasi, yang disebut fokus elips adalah titik F1 dan F2. Berikutnya ada pusat elips yang kita misalkan dengan H, K, yang merupakan titik potong antara sumbu utama atau sumbu X dan sumbu sekawan atau sumbu Y. Lalu ada titik puncak yang merupakan dua titik yang berada pada perpotongan sumbu terpanjang dengan elips itu sendiri. Nah, sumbu terpanjang dari elips kita sebut dengan sumbu mayor. Sedangkan sumbu terpendek kita sebut dengan sumbu minor. Selanjutnya ada latus rectum, yaitu segmen garis yang dibatasi oleh elips, tegak lurus dengan sumbu mayor dan melalui titik fokus. Lalu ada direktris atau garis arah, yaitu garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips. Elips sendiri terdapat dua macam. Yang pertama ada elips horizontal dan yang kedua ada elips vertikal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan elips. Untuk pusat elips horizontal maupun vertikal yaitu H, K. Sehingga untuk puncak elips horizontal yaitu H plus minus A, K. Artinya titik puncaknya itu ada dua, yaitu H ditambah A, K dan H dikurangi A, K. Sedangkan puncak elips vertikal yaitu H, K plus minus B. Untuk titik fokus elips horizontal yaitu H plus minus C, K dan elips vertikal H, K plus minus C. Sumbu mayor elips horizontal maupun vertikal adalah 2A dan sedangkan sumbu minornya yaitu 2B.
Tadi kita tahu bahwa sumbu mayor adalah sumbu terpanjang dan sumbu minor adalah sumbu terpendek elips, sehingga diperoleh nilai A akan selalu lebih besar dari nilai B. Lalu untuk persamaan direktris atau garis arah elips horizontal yaitu X sama dengan H plus minus A kuadrat per C, dan elips vertikal Y sama dengan K plus minus B kuadrat per C. Untuk sumbu simetri pada elips horizontal maupun vertikal yaitu X sama dengan H dan Y sama dengan K. Selanjutnya latus rektum yaitu mutlak dari 2B kuadrat per A. Mengapa bernilai mutlak? Karena latus rektum adalah sebuah jarak. Lalu eksentrisitas dapat kita cari dengan rumus C per A. Eksentrisitas merupakan ukuran kelonjongan. Untuk lingkaran, eksentrisitasnya itu 0 karena tidak lonjong sama sekali ya adik-adik. Kemudian untuk parabola, nilai eksentrisitasnya 1 karena parabola selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Kemudian untuk elips sendiri nilai eksentrisitasnya itu di antara 0 dan 1. Jadi semakin besar nilai eksentrisitas elips, maka bentuknya akan semakin lonjong. Dari semua rumus yang sudah kakak jelaskan, elips memiliki bentuk umum persamaan. Untuk elips horizontal, persamaannya X dikurangi H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk elips vertikal persamaannya X dikurangi H kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Untuk catatan, hubungan antara A, B, dan C yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Bagaimana nih adik-adik, apakah masih semangat untuk belajar tentang elips bersama kakak? Tentu harus masih semangat dong. Kita akan lanjut untuk bahas contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, diberikan persamaan elips X dikurangi 3 kuadrat per 25 ditambah Y ditambah 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik pusat, panjang sumbu mayor, sumbu minor, fokus, puncak, dan panjang latus rektum. Nah, yang pertama kita tentukan dulu persamaan ini persamaan elips horizontal atau elips vertikal. Bisa diperhatikan ya adik-adik, karena dalam persamaan ini penyebut dari X yang lebih besar, jadi 25 ini merupakan A kuadrat, sedangkan 9 itu B kuadrat. Karena A itu pasti lebih besar dari B. Sehingga dengan kata lain, persamaan ini merupakan persamaan elips horizontal. Jadi, nanti kita menggunakan rumus elips horizontal ya. Yang pertama, kita cari pusat elips. Nah, di sini rumus pusat elips horizontal yaitu H, K. Jadi, kita peroleh H sama dengan 3 dan K sama dengan negatif 2. Tadi melalui persamaannya kita tahu bahwa A kuadrat sama dengan 25 dan B kuadrat sama dengan 9. Atau A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Sehingga kita peroleh pusat elips yaitu 3, negatif 2. Lalu kita cari sumbu mayor. Rumusnya yaitu 2A. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan rumus sumbu minor yaitu 2B, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari titik fokus. Tapi sebelum itu kita harus punya nilai C, sehingga kita gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 dan diperoleh C sama dengan akar 16 yaitu sama dengan 4.
Rumus dari titik fokus yaitu H plus minus C, K, sehingga titik fokusnya 3 plus minus 4, negatif 2. Jadi fokus elipsnya yaitu 7, negatif 2 dan negatif 1, negatif 2. Selanjutnya untuk mencari titik puncak yaitu dengan rumus H plus minus A, K, sehingga diperoleh 3 plus minus 5, negatif 2. Jadi puncak elipsnya yaitu 8, negatif 2 dan negatif 2, negatif 2. Untuk latus rektum rumusnya mutlak 2b kuadrat per A, sehingga mutlak 2 dikali 9 per 4 sama dengan 9 per 2 atau bernilai 4,5. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan persamaan elips jika diketahui titik fokusnya 7, negatif 1 dan 1, negatif 1 serta panjang sumbu mayornya adalah 10. Nah, dari titik fokus yang diketahui, kita lihat bahwa kedua fokusnya memiliki ordinat yang sama. Berarti elips tersebut adalah elips horizontal, di mana pada titik fokus nilai absisnya berbeda, sedangkan ordinatnya sama. Jadi diperoleh nilai K-nya yaitu sama dengan negatif 1. Lalu pada soal diketahui sumbu mayornya sama dengan 10. Nah, sumbu mayor rumusnya yaitu 2A. Jadi kita bisa dapatkan nilai A-nya, sehingga 2A sama dengan 10. Jadi diperoleh A-nya sama dengan 5. Kemudian 7 dan 1 ini sebagai H plus minus C, sehingga H plus C sama dengan 7. Kita ambil yang besar, lalu H dikurangi C sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa dapat nilai H dan C dengan melakukan eliminasi dan juga substitusi. Yang pertama kita eliminasi dan diperoleh nilai C yaitu sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusi nilai C sama dengan 3 ke persamaan H ditambah C sama dengan 7, sehingga diperoleh nilai H yaitu sama dengan 4. Kita sudah dapat nilai A dan C, yang belum yaitu nilai B, sehingga kita lihat hubungan antara A, B, dan C itu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu kita substitusi nilai A dan C sehingga menjadi 9 sama dengan 25 dikurangi B kuadrat, dan dapat kita tulis B kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9. Dengan demikian kita peroleh nilai B yaitu akar 16 atau B sama dengan 4. Dari nilai H, nilai K, nilai A dan juga nilai B yang kita peroleh dapat kita substitusikan ke rumus persamaan elips horizontal, yaitu X dikurangi H kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga kita dapatkan persamaan elips yaitu X dikurangi 4 kuadrat per 25 ditambah Y ditambah 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Terima kasih, sekian dari kakak. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya.